Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjabarkan tentang materi motivasi bertransaksi atau iroda aktia. Saya Felisa Ekarisma Dayanti dengan NIM 01. Yang pertama, terdapat substansi bertransaksi. Di dalam substansi bertransaksi ada dua akad. Jenis motivasi yaitu yang pertama, keinginan yang nampak atau irodah zahirah atau disebut dengan irodah hakikiyah, yang motivasi yang sebenarnya. Ini adalah niat para pihak akad untuk melakukan bertransaksi. Yang kedua, keinginan yang nampak atau irodah batiniyah yaitu sigat atau ijab kabul. Ini dilakukan oleh para pihak akad untuk melakukan transaksi. Keinginan pihak akad dapat diketahui dengan ijab kabul baik yang tertuang dalam tulisan, lisan, atau mu'attah. Niat dan sigot yang ada yang sesuai dan ada yang tidak. Jika bersesuaian, maka mudah mengukurnya dengan cara sigot. Tetapi jika tidak sesuai, maka para ulama berbeda pendapat. Secara umum, para ulama akan menjadikan niat sebagai rujukan sesuai dengan kaidah mereka. Selanjutnya, yang kedua ada niat dan sigot berkesesuaian. Jika niat dan sigot tidak berbeda atau berkesesuaian, maka akadnya sah, karena sigot menjadi bukti akad yang sah selama tidak ada bukti yang menunjukkan niat lain. Jika tidak ada bukti lain yang menunjukkan keinginan selain yang tertuang dalam ijab kabul. Misalnya, tiap ijab kabul yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam akad jual beli itu menunjukkan niat dan maksud mereka untuk melakukan transaksi jual beli selama tidak ada bukti yang menunjukkan maksud lain. Namun, jika niat dan sigot tidak berbeda, ini tidak akan dibahas karena ijab kabul yang tertuang dalam akad menjadi rujukan sehingga tidak ada masalah hukum. Namun, yang menjadi masalah yaitu apabila niat dan sigot berbeda, maka masalah ini akan dibahas. Selanjutnya, ada niat yang ketiga adalah niat dan sigot yang berbeda. Perbedaan antara niat dan ijab kabul itu bisa disebabkan karena dua hal, yakni yang akad formalitas. Yang pertama, akad formalitas atau syariah yaitu akad yang dilakukan dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama adalah hazal atau canda. Yang kedua adalah talji'ah atau terpaksa. Yang ketiga sakar mabuk. Dan yang keempat khoto atau salah karena tidak sengaja. Jika niat itu berbeda atau tidak berkesesuaian karena akadnya hanya formalitas, maka akadnya tidak sah. Misalnya, seseorang yang ingin membeli KPR dari suatu bank syariah, tetapi tanpa sepengetahuannya, akad yang ditandatanganinya bukan akad jual beli, tetapi akad ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi, antara keinginan atau jual beli dan yang tertuang dalam akad atau IMBT itu berbeda. Ya, selanjutnya yang kedua adalah akad yang dilakukan karena cacat ridho atau uyub ridho. Dalam kondisi-kondisi berikut, yang pertama adalah terdapat ikrah atau terpaksa. Yang kedua, gobin atau penipuan. Yang ketiga, tadlis atau penipuan. Dan yang keempat, galat atau salah. Jika niat
dan sigot itu berbeda atau tidak berkesesuaian, maka cacat ridho pelaku akad, maka akadnya menjadi formalitas semata. Perbedaan antara suriyatul akad dan uyub ridho adalah transaksi formalitas itu transaksi yang dilakukan tanpa adanya niat untuk melakukan akad. Sedangkan uyub ridho itu melakukan dengan keinginan akad, tetapi memiliki maksud yang merugikan pihak lain. Selanjutnya, terdapat antara niat dan sigot. Yang pertama, jika niat dan sigot berkesesuaian, maka tidak ada pertentangan, maka akadnya itu adalah sah. Begitu pula sigot dianggap menjadi bukti sahnya akad, walaupun niatnya samar selama tidak ada bukti yang menunjukkan yang lain. Yang kedua, terdapat niat jika niat berbeda dengan sigot. Hal ini dibagi menjadi dua, yaitu ketika niat berbeda dengan sigot karena formalitas akad atau suriyatul akad, yakni niat yang diragukan keberadaannya, maka akad menjadi cacat karena tidak menunjukkan keridoannya. Yang kedua, ketika niat berbeda dengan sigot karena cacat ridho atau uyub ridho, karena niatnya tidak ada, maka akad ini menjadi formalistik. Di sini terdapat beberapa kondisi akad formalitas, yaitu hazal, yakni melafadzkan ijab qabul dengan maksud canda atau main-main. Yang kedua, ada taljiah, yaitu para pihak akad berkonspirasi untuk menyepakati sesuatu yang berbeda dengan akad yang disepakati. Yang ketiga, ada sakar, yaitu hilang ingatan karena meminum yang memabukkan. Yang keempat, ada hoto, yakni melakukan transaksi tanpa bermaksud untuk komitmen dengan akad. Selanjutnya, jika niat dan sigot itu berbeda atau tidak berkesesuaian, maka akadnya hanya formalitas. Para fuqaha berbeda pendapat, yakni sebagai berikut. Pertama, Hanafiyah dan Syafi'iyah menjelaskan bahwa sigot yang menjadikan rujukan, walaupun niatnya berbeda dengan sigot. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan oleh pemabuk misalnya, itu adalah sah karena niat itu tersembunyi dan tidak bisa dijadikan rujukan. Yang kedua, Hanabilah dan Malikiyah menjelaskan bahwa sigot tidak bisa dijadikan rujukan karena jika ada bukti bahwa niat diketahui dan menunjukkan maksud lain, maka niat yang dijadikan rujukan itu dilakukan atas dasar keinginan dan niat menjadi bukti utama keinginan pihak akad. Maka dari itu, transaksi yang dilakukan oleh pemabuk misalnya itu tidak sah karena tidak berniat melakukan transaksi. Yang terakhir adalah jika niat dan sigot itu berbeda karena cacat ridho, pendapat para fuqaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada ikroh, yakni melakukan sesuatu secara terpaksa karena tekanan, yang dimana akad yang dilakukan oleh pihak yang dipaksa atau mukroh itu tidak sah. Namun menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akadnya itu sah dan pihak akad memiliki hak khiyar untuk melanjutkan akad atau memutuskannya atau fasah. Yang kedua, ada goben, yakni jika harga dan barang tidak seimbang. Goben yang dimaksud ini ada kalanya sedikit. Misal harga naik maksimal 105% dan ada kalanya banyak. Menurut Syafi'iyah, goben tidak membatalkan akad. Namun menurut mayoritas ahli fikih, goben ini tidak membatalkan akad, namun tetap pihak yang dirugikan itu memiliki hak khiyar. Yang ketiga adalah tadlis atau tagrir, yakni melakukan transaksi karena menyangka bahwa transaksi tersebut menguntungkannya atau penipuan karena pihak lain menyembunyikan cacat barang baik dalam harga atau dalam objek akad.
Dan yang keempat ada golat, yakni melakukan transaksi karena dugaan semata. Maka Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah sepakat bahwa golat membatalkan akad. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.